Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menerima warta gereja. Warta gereja hari Minggu tanggal 15 November 2020. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari, diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. 1. Rencana pelayanan baptis anak. Menurut rencana, akan dilaksanakan pelayanan baptis anak besok pada bulan Desember 2020. Maka dari itu kepada yang berkepentingan atau yang akan membaptiskan anak dapat mengambil formulir di kantor gereja. Kiranya menjadi perhatian. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan, akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu, jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, bersaat teduh secara pribadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat,
Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-33. Adapun tema ibadah minggu ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Kalau kita mau mengakui dan menyadari akan keberadaan kita yang tidak sempurna, bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini kita hanya sangat memperhatikan diri sendiri, kurang memperhatikan keberadaan yang lain, sehingga kita kurang dapat membangun kebersamaan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadirat Tuhan dengan bersama-sama berdoa secara pribadi-pribadi. Dipersilahkan. Tuhan, inilah kami yang berdosa. Kami mengaku dan menyesali akan dosa dan kesalahan kami, karena kami kurang memperhatikan kehidupan kebersamaan kami, sehingga kami kurang saling membangun satu dengan yang lainnya di dalam ketaatan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti dalam pujian tadi, bersama-sama kita boleh merasakan dan mendengar suara Tuhan yang selalu memanggil kita, walaupun kita telah hidup dalam lembah dosa. Kita disucikan oleh darah-Nya, dan bahkan pada pagi hari ini bersama-sama kasih Tuhan dinyatakan dengan kehendak-Nya dalam firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengarkan. Oleh karena itu, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pula jikalau Engkau pada hari ini boleh
menyatukan kami walaupun dalam persekutuan iman, karena kami harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya karena masa pandemi masih meluas. Tuhan, kami berdoa kepadamu, sungguh hanya firman-Mu yang boleh senantiasa meneguhkan kami semua untuk melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian-Mu, sehingga kami semua dimampukan untuk hidup saling menopang satu dengan yang lainnya dalam kebersamaan dan di dalam ketaatan kepadamu saja. Terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami mohon Tuhan menopang kami semua. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Kami bersedia untuk mendengar, rasakan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang akan bersama-sama kita rasakan, akan kita baca bersama dari Injil Matius 25. Ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas,
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dibekali dan bahkan dipercaya oleh Allah untuk mengelola ciptaan-ciptaan yang lain dan semua yang ada di sekitarnya. Allah menghendaki semua yang ada di dunia ini boleh dikelola oleh manusia agar dunia ini semakin menjadi indah dan semakin menjadi semarak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itulah, karena manusia sudah diberi, sudah dibekali, dan sudah dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan potensi, keterampilan, kepandaian, dan bahkan apa saja, sebaiknya itu semua digunakan, dikelola oleh manusia. Namun sebaliknya, ada juga manusia yang tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola karena merasa bahwa semua yang diperolehnya adalah hanya untuk dirinya sendiri. Karena itulah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil kita hari ini, Sang Tuhan boleh menampakkan bagaimana keadilan yang Ia miliki, Ia nyatakan dalam kehidupan berelasi dengan para hamba-hambanya. Sang Tuhan mencampakkan hamba yang malas, yang tidak mau membuat apa yang telah diberikan oleh Sang Tuhan boleh dikelola dengan baik, boleh dikerjakan dengan baik sehingga membuahkan hasil yang baik. Hamba yang malas ini dicampakkan ke dalam keberadaan dunia yang paling gelap dan paling gelap sendiri. Sementara para hamba-hambanya yang sadar akan pemberian Allah yang harus dikelola dengan baik, yang harus dikerjakan dengan baik supaya beroleh buah yang lebih baik,
maka mereka boleh merasakan kebahagiaan bersama-sama dengan Sang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tentu saja dalam mengelola, dalam mengerjakan apa yang menjadi pemberian Allah, jikalau semuanya mau mengerjakan, pasti semua akan bekerja bersama-sama. Namun sebaliknya, jika orang hanya mau memendam apa yang menjadi pemberian Allah, artinya bisa jadi orang ini hanya ingin menikmati apa yang menjadi pemberian Allah, dan yang sudah menjadi miliknya itu hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja. Dan dalam hal ini, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Ia lebih berkenan kepada orang yang mau mengelola dan mengerjakan dengan usaha dan jerih lelah apa yang menjadi pemberian Allah agar berbuah lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak melihat sejauh mana hasilnya, seberapa hasilnya, yang penting orang itu mau mengelola, orang itu mau mengusahakan pemberian Allah agar boleh dikelola, dikerjakan bersama-sama sehingga membuahkan hasil yang baik. Daripada kepada hamba atau orang-orang yang malas, orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri untuk kepentingan sendiri pemberian Allah itu, maka Tuhan Yesus tidak berkenan kepadanya. Oleh karena itulah, jemaat Tuhan yang terkasih, talenta yang seringkali kita pahami hanya sebatas bakat, hanya sebatas kepandaian. Tetapi dalam hal ini kita boleh memperluasnya, bahwa talenta itu adalah seluruh dan semua pemberian Allah kepada kita. Entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, saudara, teman, organisasi, dan apapun yang kita miliki yang dekat dengan kita. Itu adalah talenta pemberian Allah yang harus kita kelola dengan baik di saat kita mau mengupayakan, mengusahakan, mengerjakan itu semua dengan baik. Maka dunia ini pasti akan boleh semakin menjadi baik. Semua akan merasakan kesejahteraan karena semua boleh mengelola secara bersama-sama. Daripada talenta-talenta itu tadi hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan ini akan menjadikan yang lainnya merasa tidak sejahtera. Oleh karena itulah, jemaat Tuhan yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Tuhan Allah boleh mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hidup ini sebenarnya indah apabila kita mau merasakan dalam kebersamaan kita telah diberi. Dan oleh karena itu, mari kita usahakan, mari kita kelola bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Sejauh mana hasilnya nanti kita tidak tahu. Yang penting semuanya boleh kita kerjakan dalam kebersamaan dan dalam rasa taat, sikap taat kepada Allah. Dengan itu semua kita akan merasa sejahtera bersama-sama. Dan Tuhan lebih menghendaki setiap orang mau bekerja sama untuk mengelola apa yang menjadi pemberiannya, daripada orang hanya berdiam diri
tidak mau turut serta mengelola apa yang menjadi pemberian Allah dalam hidupnya. Marilah bersama-sama kita siap sedia, kita waspada, dan kita selalu mau dipakai oleh Allah untuk mengerjakan dan mengelola apapun yang ada di sekitar kita yang menjadi pemberian Allah bagi kita sekalian untuk kesejahteraan dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan yang didasari firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Laut yang luas
Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peribadatan hari ini. Dan ungkapan terima kasih kami, perkenankan Tuhan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan menjalankan kehendak-Mu dan firman-Mu. Terkhusus saat kami menyadari akan pemberian-pemberian-Mu yang tidak dapat kami hitung, yang tidak dapat kami peri satu persatu. Oh Tuhan, mampukan kami untuk mengelolanya dengan lebih baik, sehingga dengan penuh tanggung jawab kami boleh mempertanggungjawabkan itu semua di hadirat Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, oleh karena itu dalam ibadah ini juga kami haturkan persembahan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus yang lainnya, yang semuanya itu Tuhan kiranya berkenan di hadirat-Mu, di mana kami Engkau mampukan untuk mengelola berbagai macam pemberian Tuhan sebagai milik kami. Tuhan, biarlah itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami dimampukan untuk selalu turut serta dalam karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kebijaksanaan, sehingga kami semua dapat menjaga diri kami masing-masing dan sekaligus kami menjaga kesehatan dan kehidupan saudara-saudara kami yang kami jumpai. Mampukan kami untuk mengelola kesehatan pemberian Tuhan untuk lebih baik lagi. Dengan demikian ya Tuhan, kami juga boleh turut serta semakin merendahkan laju penyebaran virus COVID-19. Dan kami, jemaat Tuhan terkhusus di GKJ Wonosari ini, dimampukan untuk mempersiapkan diri kembali menyelenggarakan ibadah secara tatap muka. Walaupun semuanya itu perlu dipersiapkan dengan matang, Tuhan, mampukan majelis gereja, tim ibadah, dan saudara-saudara kami yang lainnya, agar kami dapat nantinya kembali menyelenggarakan ibadah tatap muka, walaupun masih dengan protokoler kesehatan. Ya Tuhan, kami rindu untuk berbakti kepadamu secara tatap muka di gereja ini. Berkatilah kami semua. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berdoa apabila saat-saat ini kami mendengar berita di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini secara khusus, ada berbagai macam bencana. Ada bencana banjir, tanah longsor, maupun bencana karena angin topan atau angin lesus. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang akan meneguhkan saudara-saudara kami yang terkena bencana ini. Demikian pula dalam persiapan-persiapan untuk saudara-saudara kami di lereng Merapi, yang saat-saat ini sedang berada dalam pengungsian, karena menurut perkiraan gunung berapi akan kembali bererupsi. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dan pemikir kami, agar dapat mengelola keberadaan masyarakat di lereng gunung Merapi dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjadi
semakin banyak korban-korban jiwa seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kami mohon Tuhan, kiranya kami boleh memandang bencana ini sebagai rahmat-Mu, karena dengan erupsi Gunung Merapi kami boleh menikmati kesuburan tanah yang Engkau kembalikan melalui lava, lahar yang boleh membasahi setiap tanah-tanah yang sudah mulai rusak. Bapa, berkatilah kami semua dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, bencana alam, dan secara khusus persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kami dikuatkan untuk dapat menghadapi itu semua dengan keteguhan hati. Tuhan memberkati. Demikian ya Tuhan seruan-seruan doa kami, yang semuanya itu kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Syukur kepada Allah.